Ikan gabus tergolong ikan predator air tawar yang dikenal dengan banyak nama. Bahkan di masing-masing daerah di Indonesia, ikan gabus memiliki sebutannya sendiri. Ikan yang termasuk dalam spesies striata ini menjadikan danau, rawa, sungai, bahkan saluran-saluran air, termasuk lumpur sawah sebagai habitatnya. Serangga hingga berudu dan kodok menjadi makanan kesukaannya. Ikan ini termasuk salah satu ikan air tawar yang memiliki tekstur daging yang padat dan gurih. Tingginya permintaan pasar membuat ikan gabus sangat potensial untuk dibudidayakan. Pemeliharaan dan perawatan ikan gabus di kolam budidaya tergolong mudah karena kemampuan bertahan hidupnya yang sangat kuat. Asal dapat melakukan pemeliharaan dengan tepat, maka hasil panen yang maksimal akan didapatkan, sehingga budidaya ikan gabus dapat memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Salah satu keunggulan dari ikan gabus adalah kandungan proteinnya yang tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Pada video kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara budidaya ikan gabus, mulai dari proses pemijahan hingga panen. Budidaya gabus dapat dilakukan di beberapa jenis kolam. Menentukan jenis kolam menjadi penting karena akan menyesuaikan dengan cara perawatan dan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Ada beberapa jenis kolam yang dapat kita pakai dalam budidaya ikan gabus, yaitu jenis kolam tanah, kolam terpal, dan kolam beton. Masing-masing kolam ini tentu saja memiliki keunggulan dan kekurangannya. Pemilihan jenis kolam harus disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kemampuan modal yang dimiliki. Untuk kolam tanah misalnya, cara pembuatannya cukup mudah. Kita hanya perlu menggali tanah dengan kedalaman tertentu atau disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa keunggulan yang didapat jika kita melakukan budidaya ikan gabus di kolam tanah, kebutuhan pakan alami ikan akan lebih mudah untuk tercukupi. Namun risikonya, beberapa ikan mungkin akan hilang karena masuk ke lumpur. Sementara untuk jenis kolam terpal, tentu saja jauh lebih praktis, terutama jika di lingkungan budidaya minim pasokan air dan lahan yang sempit. Sementara itu, dengan menggunakan kolam ini, proses panen akan menjadi lebih mudah. Namun, kita harus lebih ekstra untuk mengontrol dan menjaga kualitas air. Sedangkan jika budidaya dilakukan di kolam beton, kita perlu mengeluarkan modal yang lebih besar. Namun, tentu saja lebih bagus dari kolam tanah dan kolam terpal karena lebih tahan lama. Keuntungan lain jika budidaya ikan gabus menggunakan kolam beton, air kolam jauh lebih aman dan higienis, dan proses pembersihannya jauh lebih mudah. Setelah menentukan jenis kolam, tahapan selanjutnya dalam budidaya ikan gabus yakni melakukan pemijahan. Proses ini merupakan tahapan di mana ikan gabus jantan dipertemukan dengan ikan gabus betina supaya menghasilkan telur atau burayak. Calon indukan yang baik tentu sangat berkontribusi besar menghasilkan bibit ikan yang berkualitas. Ikan gabus jantan biasanya memiliki bentuk kepala oval, sementara ikan gabus betina memiliki bentuk kepala yang lebih bulat. Ikan gabus jantan cenderung memiliki warna jauh lebih gelap jika dibandingkan dengan ikan gabus betina yang lebih kontras warnanya. Pada ikan gabus jantan, warna genitalnya agak kemerahan dan apabila dipencet akan mengeluarkan cairan. Sedangkan pada ikan gabus betina, jika perutnya ditekan akan mengeluarkan telur. Adapun jumlah indukan yang harus dipersiapkan sekitar 20 hingga 30 ekor. Indukan ikan gabus diletakkan di dalam satu kolam yang memiliki sirkulasi air yang bagus. Kita juga bisa menambahkan beberapa dedaunan air di atasnya. Biarkan indukan jantan dan betina di kolam yang sama selama lebih kurang 3 hingga 4 hari.
Biasanya, untuk satu indukan betina bisa menghasilkan kurang lebih 11.000 bibit ikan atau telur. Telur-telur tersebut akan menetas dalam kurun waktu sekitar 1 hari. Larva atau telur ini akan menyimpan cadangan makanan hingga 2 hari. Jadi, dalam kurun waktu 2 hari, kita tidak perlu memberikannya pakan. Biarkan telur-telur tersebut tetap di dalam kolam. Namun, selalu pastikan suhu air di kolam berada dalam temperatur 28 derajat Celcius. Di tahap selanjutnya, kita tetap perlu melakukan perawatan terhadap larva ikan gabus. Setelah 2 hari, cadangan makanan mereka pun akan habis. Selanjutnya, kita harus memberikan pakan menggunakan Artemia sebanyak 3 kali sehari. Setelah larva ini berumur sekitar 5 hari, pemberian pakan masih harus dilakukan secara rutin dengan durasi tetap 3 kali sehari. Pemberian pakan yang banyak dapat mempercepat tumbuh kembang larva. Selain pemberian pakan yang rutin, kita juga harus selalu mengecek suhu air kolamnya. Pastikan pula bahwa sirkulasinya berjalan dengan lancar setiap hari, supaya pertumbuhan larva tidak terganggu. Kita juga bisa menambahkan makanan tambahan seperti Dapnia atau pakan yang direkomendasikan untuk larva ikan gabus. Larva ikan gabus sudah dapat ditebar di kolam pembesaran setelah umurnya sekitar 2 mingguan. Penyebaran benih biasanya dilakukan di pagi hari dan disebar sebelum mereka diberi pakan. Sementara untuk pemberian pakannya dapat dilakukan setelah 2 hari benih ditebar ke dalam kolam pembesaran. Adapun jenis pakannya, kita dapat menggunakan pelet atau pakan ikan buatan pabrik. Pada tahap pemberian pakan, dalam budidaya ikan gabus ini perlu dilakukan secara rutin, sebab dari pakan inilah nutrisi yang dibutuhkan ikan gabus akan tercukupi. Kita bisa menyiapkan pakan berupa pelet, anakan rayap, atau daging ampasan yang ada di dapur. Bahkan, kita juga bisa membuatnya sendiri dengan campuran beberapa bahan, seperti ampas tahu, jagung, bekatul, dan ikan teri. Pakan menjadi penting untuk selalu diperhatikan karena ikan gabus tergolong ikan yang predator. Pemberian pakan yang rutin menjadi penentu agar ikan ini tidak saling membunuh satu sama lain. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan selama proses pembesaran ikan gabus. Hal ini didapat dari banyaknya pengalaman budidaya yang berhasil mendapat panen ikan gabus secara maksimal dari kolam budidaya mereka. Adapun beberapa hal tersebut, kita harus memastikan bahwa kolam yang digunakan untuk budidaya cukup dalam, air yang tenang dengan ketinggian air sekitar 80 cm. Kita juga bisa mempertahankan airnya tetap berwarna keruh kehijauan, sebab ikan gabus sebagian besar menghabiskan waktunya di dasar kolam yang gelap. Selain itu, pastikan jarak air dengan bibir kolam agak tinggi, karena ikan gabus besar seringkali melompat. Sedangkan untuk kepadatan tebar yang ideal yakni 30 ekor per meter persegi. Setelah berusia 5 hingga 6 bulan, ikan gabus sudah mencapai ukuran 5 hingga 7 cm. Ini adalah ukuran ideal untuk dipanen, dengan berat per kilonya mencapai 5 ekor ikan. Ikan gabus memiliki daya tahan yang tinggi, sehingga proses panen bisa dilakukan secara bertahap. Namun, ketika ikan gabus sudah besar, sebaiknya dilakukan penyortiran. Pisahkan ikan yang sudah besar dengan ikan yang kecil. Kelompokkan mereka di kolam yang terpisah. Pengelompokan berdasarkan ukuran ini bertujuan untuk mencegah ikan saling memangsa. Untuk waktu penyortiran paling tidak dilakukan sebulan sekali. Semoga video ini memberikan banyak manfaat, menambah wawasan kita semua, dan menjadi gagasan baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.